Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Nurlaila Agustin dengan NIM 10304240050. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman Assignment Week 2. Saya akan menjawab soal nomor 2 dan soal nomor 4. Saya akan membacakan terlebih dahulu soal nomor 2. Sebuah program digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat dan keliling lingkaran adalah 2pi r. Masukan terdiri dari suatu bilangan real yang menyatakan jari-jari lingkaran. Keluaran terdiri dari dua bilangan yang menyatakan luas dan keliling lingkaran. Untuk soal nomor 2, penulisan dalam pseudocode. Pertama, saya menuliskan judul dari program tersebut. Program tersebut adalah program menghitung lingkaran, karena akan ada luas dan keliling. Dalam kamus, saya akan mendefinisikan variabel R, K, dan L, atau R sebagai jari-jari, K keliling, L luas sebagai tipe data real. Dalam algoritma, tentu saja kita membutuhkan input. Inputnya adalah variabel R. Kita akan menginputkan jari-jari. Kemudian, kita akan menghitung luas dengan cara L, atau kita definisikan, setelah kita definisikan variabel L ini, kita isi nanti value-nya adalah 3,14 dikali R dikali R. R-nya adalah hasil value dari input tadi. Kemudian untuk keliling kita kita isi value-nya adalah 2 kali 3,14 dikali R. Setelah dihitung akan muncul output. Kita akan mengeluarkan atau memberi output kepada programnya adalah luas dan keliling, yaitu hasil value dari luas perhitungan ini dan keliling. Kemudian penulisan dalam bahasa Go, kita tentu saja mendefinisikan variabel yaitu R, K, dan L sama seperti tadi, R untuk jari-jari, K untuk keliling, dan L untuk luas dengan tipe data float. Kemudian saya membutuhkan ini sebagai warning saja bahwa kita harus menginputkan jari-jari lingkaran. Kemudian jari-jari lingkaran yang diinputkan akan disimpan dalam variabel R. Nanti R akan dihitung dalam luas, yaitu 3,14 dikali R dikali dengan R. Nanti artinya misalnya R-nya adalah 10, maka 3,14 dikali 10 dikali 10. Kemudian keliling sama dengan 2 kali 3,14 dikali R. Sama nanti misalnya R-nya adalah 10, berarti 2 kali 3,14 dikali 10. Setelah mendapatkan value dari variabel L dan variabel K, kita bisa memanggil value tersebut dengan ketik fmt.printin, yaitu L dan K variabelnya. Untuk soal nomor 4, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah program digunakan untuk menentukan 3 digit nilai yang terdapat pada suatu bilangan bulat positif X. Masukan berupa bilangan bulat positif X yang kurang atau sama dengan 999. Sementara keluaran terdiri dari 3 bilangan D1, D2, dan D3 yang menyatakan digit pertama, kedua, dan ketiga dari X. Petunjuknya, satuan dapat diperoleh apabila bilangan apapun dimodulo dengan 10.
Sama seperti soal nomor 2, dalam penulisan pseudocode kita harus menuliskan judul dari programnya. Saya menuliskan di sini adalah digit angka. Kemudian di kamus saya definisikan variabel X, D1, D2, dan D3 sebagai tipe data integer. X nanti akan menjadi nilai dari input. X akan menyimpan nilai inputan. Kemudian D1 untuk mewakili digit pertama dalam ratusan. D2 digit kedua dalam ratusan, dan D3 adalah digit ketiga dari ratusan. Dalam algoritma, tentu saja kita membutuhkan input yang nanti akan disimpan dalam variabel X. Kemudian dalam D1 untuk mencari digit pertama dalam angka ratusan tersebut, maka X dibagi dengan 100. Maka nilainya menghasilkan angka pertama dan bernilai integer. Misalnya 532 dibagi 100 adalah 5,32. Maka D1-nya adalah 5. D2, untuk mencari D2 atau digit kedua, X dibagi dengan 10 dulu, kemudian dimodulo dengan 10. Misalnya 536 dibagi dengan 10 adalah 53,6. Kemudian dimodulo dengan 10, hasilnya adalah 3. Karena tadi 53,6 atau bisa kita bulatkan sebagai 53 karena dia adalah integer. Kemudian dimodulo dengan 10, sisanya adalah 3. Kemudian untuk D3 atau digit ketiga, X tersebut dimodulo dengan 10. Jadi, angka berapapun nanti akan menghasilkan digit ketiga dari bilangan ratusan tersebut. Kita dapat memanggil output atau value yang telah kita hitung tadi di dalam variabel D1, D2, dan D3 dengan seperti berikut. Kemudian, kita juga dapat menuliskan soal tersebut ke dalam bahasa Go. Pertama, tentu saja kita menginisiasikan variabel X, D1, D2, dan D3 yaitu sebagai variabel integer. Berbeda dengan soal nomor 1, karena kita tidak menggunakan koma dan kita membutuhkan angka bulat untuk menentukan nilainya, maka kita menggunakan variabel integer. Saya membutuhkan bantuan untuk print supaya menjadi perhatian bahwa input kan bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 999. Kemudian baru menginputkan nilai dari nilai ratusannya dan akan disimpan dalam variabel X. Seperti tadi, untuk menghitung digit pertama, maka X dibagi dengan 100. Untuk menghitung digit kedua, X dibagi dulu dengan 10, kemudian dimodulo dengan 10. Untuk menghitung atau mencari digit ketiga, X dimodulo dengan 10. Setelah mendapatkan hasil dari variabel-variabel ini, kita bisa memanggil value dari variabel tersebut dengan print D1, D2, dan D3. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.